Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afri Widarwati dari Akuntansi Reguler Plus. Kali ini saya mau menjelaskan tentang siklus akuntansi. Dosen pengampu Ibu Desi Arigawati, SE, Akuntansi MSI. Siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Manfaat siklus akuntansi dalam perusahaan yaitu 1. Penyedia informasi seperti informasi keuangan. 2. Mempermudah pekerjaan. 3. Mengetahui kondisi perusahaan. 4. Meningkatkan laba atau keuntungan. 5. Sebagai bentuk pertanggungjawaban. Berikut ada 11 tahapan siklus akuntansi. 1. Yaitu identifikasi transaksi. Akuntan bertugas mengidentifikasi transaksi agar bisa dicatat dengan akurat. Transaksi yang berdampak langsung terhadap perubahan kondisi keuangan perusahaan dan dapat dinilai dengan objektif harus dicatat. Jangan lupa cantumkan bukti transaksi agar proses identifikasi lebih mudah, seperti nota, faktur, atau bukti lain yang sah. Kedua, analisis transaksi. Setelah tahapan identifikasi, akuntan kemudian harus melakukan analisis terhadap transaksi tersebut tentang pengaruhnya terhadap kondisi keuangan perusahaan. Sistem pencatatan akuntansi dalam perusahaan biasanya menggunakan double entry system. Artinya, setiap transaksi akuntansi yang terjadi akan memberikan pengaruh pada posisi keuangan di debit dan kredit dan harus dalam jumlah yang sama besarnya. Ketiga, persamaan akuntansi, yaitu aktiva sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, di mana aktiva itu adalah aset atau harta yang pada umumnya aktiva dibagi menjadi 4, yaitu aktiva lancar, investasi jangka panjang, aktiva tetap, dan aktiva tetap tak berwujud. Kedua, kewajiban adalah hutang, ekuitas adalah modal. Tahap ketiga yaitu pencatatan transaksi pada jurnal. Setelah akuntansi melakukan analisis transaksi, maka tahapan selanjutnya adalah dengan mencatat semua transaksi ke dalam sebuah jurnal keuangan. Dalam ilmu akuntansi, jurnal diartikan sebagai sebuah catatan kronologis selama satu periode tentang transaksi-transaksi yang terjadi. Proses memasukkan informasi tersebut disebut juga adalah penjurnalan. Dalam proses penjurnalan, setiap transaksi dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu debit dan kredit. Pencatatan ini bisa dilakukan dalam sebuah jurnal umum. Pencatatan harus dilakukan dengan berurutan dan teliti, tanpa ada transaksi yang terlewatkan, sehingga pada masa akhir akan didapatkan jumlah debit dan kredit yang sama besarnya. Keempat, penulis di buku besar. Jadi buku besar itu seperti ini ya, contohnya. Setelah mencatat di jurnal, kita juga nulis transaksi yang terjadi di buku besar. Seperti yang diketahui, buku besar merupakan alat untuk melakukan pencatatan laporan keuangan yang di dalamnya berisi rangkuman yang berasal dari jurnal umum. Setiap perusahaan juga pastinya memiliki berbagai rekening buku besar sendiri, dan masing-masing rekening diberikan kode tertentu untuk memudahkan akuntan mengidentifikasi transaksi keuangan dan melakukan pengecekan ulang. Selanjutnya, penyusunan neraca saldo. Neraca saldo adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar pada periode tertentu. Cara membuat neraca saldo sangat mudah. Anda hanya perlu memindahkan saldo yang ada di buku besar ke dalam neraca saldo untuk disatukan. Saldo pada neraca saldo harus sama jumlahnya. Jika jumlah saldo debit tidak sama dengan jumlah yang ada di kredit, maka dikatakan bahwa neraca saldo tidak seimbang, masih ada kesalahan. Jika demikian, maka akuntan harus mencari kesalahan yang terjadi sebelum laporan disusun. Berikutnya, penyusunan jurnal penyesuaian. Jika pada akhir periode alur akuntansi terdapat transaksi yang belum dicatat, atau ada transaksi yang salah, atau perlu disesuaikan, maka dicatat dalam jurnal penyesuaian. Penyesuaian dilakukan secara periodik, biasanya saat laporan akan disusun. Pencatatan penyesuaian sama seperti pencatatan transaksi umumnya.
Transaksi penyesuaian dicatat pada jurnal penyesuaian dan kemudian dibukukan ke dalam buku besarnya. Setelah itu, saldo yang ada di buku besar siap disajikan dalam laporan keuangan. Dengan kata lain, hasil akhir proses akuntansi adalah laporan keuangan yang disusun secara akrual basis. 7. Penyusunan neraca saldo setelah penyesuaian. Pada tahapan siklus akuntansi ini, perlu menyusun neraca saldo kedua dengan cara memindahkan saldo yang telah disesuaikan pada buku besar ke dalam neraca saldo yang baru. Saldo dari akun-akun pada buku besar dikelompokkan ke dalam kelompok aktiva atau pasiva. Saldo antara kelompok aktiva dan pasiva pada neraca saldo ini juga harus seimbang. Namun ingat, saldo yang seimbang belum tentu benar, tetapi saldo yang benar pasti seimbang. 8. Penyusunan laporan keuangan. Berdasarkan informasi pada neraca saldo setelah penyesuaian, urutan siklus akuntansi selanjutnya yaitu menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang disusun seperti 1. Laporan laba rugi, yaitu untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut mengalami keuntungan atau kerugian. Laporan perubahan modal, untuk melihat perubahan modal yang terjadi. Laporan neraca dapat digunakan memprediksi likuiditas, solvensi, dan fleksibilitas. 4. Laporan arus kas, yaitu memberikan informasi yang relevan mengenai kas keluar dan kas masuk pada periode berjalan. 9. Penyusunan jurnal penutup. Penyusunan jurnal penutup oleh seorang akuntan. Jurnal ini disusun pada akhir periode akuntansi dengan cara menutup rekening nominal atau rekening laba rugi. Untuk menutup kedua rekening tersebut, caranya bisa dengan membuat nihil nilai rekening tersebut. Yang ke-10, penyusunan neraca saldo setelah penutupan. Pada langkah ini, akuntan menyusun neraca saldo setelah penutupan. Neraca saldo ini adalah daftar saldo rekening-rekening buku besar setelah dibuatnya jurnal penutup. Oleh karena itu, neraca saldo ini hanya memuat saldo rekening-rekening permanen saja. Tujuan pembuat neraca saldo setelah penutupan adalah untuk memperoleh keyakinan bahwa saldo yang seimbang sudah benar, sehingga penyusunan neraca saldo ini tidak wajib, hanya berisi opsional. Jadi yang ke-10 ini bersifat opsional. Tahap yang ke-11, yang terakhir, yaitu penyusunan jurnal pembalik. Tujuan jurnal pembalik adalah menyederhanakan prosedur pencatatan transaksi tertentu yang terjadi secara repetitif pada periode berikutnya. Karena tujuannya untuk menyederhanakan, maka tahapan siklus akuntansi terakhir ini juga bersifat opsional. Jurnal pembalik biasanya dibuat pada awal periode berikutnya. Caranya dengan membuat jurnal pembalik dari jurnal penyesuaian yang telah dibuat. Dengan kata lain, membalikkan akun yang telah dibuat pada jurnal penyesuaian dari yang awalnya debit menjadi kredit dan dari yang awalnya kredit menjadi debit. Selanjutnya saya akan ngasih contoh soal, tapi sebelum ke contoh soal saya mau ngasih tahu saldo normal akun akuntansi. Pertama, akun aset jika bertambah letaknya ada di debit, jika berkurang letaknya ada di kredit. Akun kewajiban jika bertambah ada di kredit, jika berkurang letaknya di debit. Akun ekuitas pemilik jika bertambah letaknya di kredit, kalau berkurang letaknya ada di debit. Akun pendapatan jika bertambah letaknya di kredit, jika berkurang letaknya di debit. Akun beban jika bertambah letaknya di debit, jika berkurang letaknya ada di kredit. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dan saya kerjakan jurnal umumnya, yaitu dari percetakan Sanijaya bulan Juni 2007. Langsung aja di sini kita isi tanggal 1, keterangannya Sani menginvestasikan uangnya untuk usaha 3 juta rupiah. Keterangannya itu kas, uang masuk ke kas bertambah letaknya ada di debit 3 juta. Kolom selanjutnya kita isi modal bertambah letaknya ada di kredit. Tanggal berikutnya tanggal 3 dibeli dengan kredit tinta kertas 500.000. Tanggal 3 ini keterangannya BHP. Karena tinta kertasnya termasuk peralatan yang habis pakai atau beban habis pakai. Peralatannya bertambah letaknya ada di debit 500.000. Kolom selanjutnya kita isi dengan dibeli dengan kredit, berarti kredit itu adalah utang, dia masih ngutang. Jadi kita isi di sini utang bertambah letaknya ada di kredit 500.000.
Kolom selanjutnya yaitu tanggal 4 dibeli dari toko Giatri, kertas karton dan perlengkapan 700.000, baru dibayar 500.000. Ini keterangannya sama, BHP juga. BHP bertambah yaitu letaknya ada di debit 700.000. Kolom selanjutnya yaitu kas. Nah, di sini kan kita membeli perlengkapan itu pakai uang. Uangnya kita ambil dari kas, berarti kasnya itu berkurang. Karena baru dibayar 500, berarti kas berkurang, letaknya ada di kredit, kita tulis di sini 500.000. Nah, sisanya yaitu utang. Di sini keterangannya utang karena kan baru dibayar 500.000. Utangnya berapa? Utangnya yaitu senilai 200.000. Jadi kalau dijumlahin 500 sama 200, dia beli perlengkapan yang 700. Utang bertambah, letaknya ada di kredit. Selanjutnya tanggal 5. Dibayar tempat sewa usaha 960.000. Di sini tulisannya keterangannya beban sewa. Beban sewa bertambah, letaknya ada di debit 960.000. Kolom selanjutnya yaitu kita kan mengeluarkan uang dari kas, kasnya berkurang, letaknya ada di kredit 960.000. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 10. Tanggal 7 maksudnya. Diterima hasil sablon 500.000. Nah, di sini uang masuk ke kas, keterangannya jadinya kas. Uang masuk berarti kas bertambah. Yaitu letaknya ada di debit, kas bertambah letaknya ada di debit. Keterangan selanjutnya yaitu pendapatan jasa bertambah, letaknya ada di kredit. Tanggal selanjutnya tanggal 10. Dibayar iuran air 75.000. Di sini keterangannya beban air bertambah, letaknya ada di debit 75.000. Selanjutnya namanya kita bayar berarti uang keluar dari kas. Keterangannya di sini adalah kas berkurang, letaknya ada di kredit. Tanggal berikutnya tanggal 11. Diterima pinjaman dari bank 3 juta. Berarti uang ya, kita minjem ke bank. Berarti kita ada pemasukan 3 juta. Di sini berarti keterangannya adalah diterima pinjaman, keterangannya adalah kas. Uang masuk ke kas 3 juta rupiah, adanya di debit karena kas bertambah. Kolom selanjutnya yaitu utang bank bertambah, letaknya ada di kredit. Tanggal selanjutnya itu tanggal 14, diambil untuk keperluan pribadi. Di sini adalah keterangannya prive itu keperluan pribadi. Prive bertambah, prive letaknya ada di debit 500.000. Selanjutnya yaitu kita ambil uang dari kasnya berkurang, letaknya ada di kredit. Tanggal selanjutnya tanggal 19 selesaikan mencatat kartu undangan 300.000, baru dibayar 150.000. Tanggal 19 isi uang masuk ke kas, nilai baru dibayar 150.000, berarti senilai 150.000. Kas bertambah 150.000, adanya di debit. Selanjutnya karena baru dibayar 150, berarti orang tersebut itu masih punya utang ke kita, yaitu namanya piutang. Letaknya ada di debit 150.000. Kolom selanjutnya yaitu pendapatan jasa bertambah, letaknya ada di kredit senilai tadi dijumlahin 300.000. Tanggal selanjutnya tanggal 20 dibayar uang kebersihan 20.000 di beban kebersihan. Beban kebersihan bertambah, adanya di debit, akan di debit. Karena kita membayar pakai uang, berarti uang keluar dari kas. Kas berkurang, letaknya ada di kredit 20.000. Selanjutnya tanggal 22. Diterima hasil sablon 700.000. Keterangannya uang masuk berarti ada di kas. Kas bertambah, letaknya ada di debit 700.000.
Ini pendapatan, namanya pendapatan jasa. Pendapatan jasa bertambah, letaknya ada di kredit 200.000. Tanggal 24 dibayar cicilan utang 250.000. Sini kita bayar utang, berarti uang keluar. Keterangannya utang. Kita isi di debit 250.000. Kalau selanjutnya kita bayar pakai uang, maka kasnya akan berkurang. Letaknya ada di kredit 250.000. Nah, di sini utang, kita bayar utang, maka utangnya berkurang, letaknya ada di debit. Di sini kasnya berkurang, letaknya ada di kredit. Tanggal selanjutnya tanggal 26 dibayar gaji karyawan 400.000, yaitu jenis keterangannya beban gaji. Beban gaji bertambah, letaknya ada di debit 400.000. Maka kasnya berkurang karena tadi kita bayar gaji karyawan ya. Kas berkurang, letaknya ada di kredit. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 30 dibeli perlengkapan 200.000. Sesuai di sini keterangannya BHP. Peralatan bertambah, letaknya ada di debit 200.000. Maka di sini kasnya berkurang, letaknya ada di kredit 200.000. Nah, dari sini kolom terakhir kita jumlah, yaitu dari debit dari atas sampai bawah hasilnya berapa, kredit juga dari atas sampai bawah berapa. Ini hasilnya 11.105.000, di kredit juga 11.105.000. Nah, di jumlah ini kanan debit dan kredit harus seimbang, harus sama. Kalau nggak seimbang berarti ada yang salah. Nah, di sini saya udah jumlahin, hasilnya sama. Inilah yang dimaksud dengan jurnal umum. Selanjutnya saya akan bikin buku besar. Buku besar itu lebih terperinci lagi ya, misalkan kayak buku besar kas, isinya yaitu tentang kas semua, buku besar piutang tentang piutang semua, buku besar peralatan tentang peralatan semua. Ini saya pertama akan membuat buku besar kas dengan kode akun akuntansi umumnya yaitu 111 kas. Kita lihat jurnal umumnya yang bagian kasnya aja. Tanggal 1 yaitu kas, yaitu menyetorkan investasinya, berarti sini setoran awal. Nah, di sini letak kalau di jurnal umum letaknya ada di debit, kita masukkan ke buku besarnya itu juga debit. Nggak boleh beda ya awalnya. Nah, di sini saldonya itu berarti di sini kan debit 3 juta, kreditnya 0. 3 juta dikurang 0 sama dengan 3 juta. Selanjutnya tanggal 4. Nih. Di situ kas keluar untuk pembelian BHP. Berarti di sini pembelian perlengkapan. Letaknya ada di kredit 500.000 karena uang itu keluar untuk membeli perlengkapan. Nah, di sini debit dikurang kredit 3 juta dikurang 500.000, hasilnya 2.500.000. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 5. Beban sewa yaitu 960.000. Di sini kita keterangannya pembayaran sewa. Letaknya kasnya ada di kredit 960.000. Nah, dari hasil di sini 2.500.000 dikurangin sama 960.000, yaitu hasilnya 1.540.000. Selanjutnya tanggal 7 yaitu pendapatan jasa. Keterangannya pendapatan jasa. Letak kasnya ada di debit senilai 500.000. Nah, di sini dari hasil debit yang di sini ditambah dengan
hasil ini, karena letak ada debit makanya ditambah 2.040 hasilnya. Selanjutnya di tanggal 10 yaitu pembayaran air. Kasnya terletak pada kredit, maka dikurang pembayaran air senilai 75.000, maka 2.040 dikurang 75.000 yaitu 1.965.000. Selanjutnya tanggal 11 yaitu utang bank. Di sini keterangannya adalah utang usaha, kasnya terletak pada debit. Karena kita ngutang berarti kasnya bertambah 1 juta ditambah 3.965.000 ditambah 3 juta yaitu 4.965.000. Tanggal selanjutnya tanggal 14 yaitu prive. Di sini keterangannya prive, letak kasnya berada di kredit karena dia mengambil untuk keperluan pribadi, berarti 4.965 dikurang 500.000 yaitu 4.465.000. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 19. Keterangannya di sini pendapatan jasa, kasnya berada di debit yaitu 150.000, maka bertambah ya 4.465.000 ditambah 150.000 yaitu 4.615.000. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal kasnya ada di tanggal 20 yaitu pembayaran kebersihan. Kasnya terletak pada kredit 20.000, maka dikurang 4.615 dikurang 20.000 yaitu 4.595.000. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 22. Kas keterangannya pendapatan jasa. Kasnya terletak pada debit senilai 700.000 karena dia kasnya bertambah, maka di sini 4.595 ditambah 700.000 yaitu 5.295.000. Tanggal selanjutnya tanggal 24. Kasnya keterangannya adalah membayar utang. Membayar utang, kasnya terletak pada kredit senilai 250.000 karena kita mengeluarkan uang, maka letaknya ada di kredit. 5.255.000 dikurang 250.000 yaitu 5.040.000. Selanjutnya tanggal 26. Tanggal 26 yaitu pembayaran gaji, beban gaji. Jadi kita tulis pembayaran gaji. Letak kasnya ada di kredit karena kita mengeluarkan uang untuk menggaji karyawan. Maka di sini 5.040.000 dikurang 400.000 yaitu 4.645.000. Selanjutnya tanggal 30. BHP, kita membeli peralatan, itu terus ini pembelian BHP. Kasnya terletak pada kredit karena kita membeli maka berkurang uangnya. 4.545 dikurang 200.000 sama dengan 4.445. Nah, ini buku besar kas, jadi tentang kas doang. Selanjutnya buku besar piutang, kode akunnya 112. Sini kita cari nih yang tulisannya keterangannya piutang. Ada nih tanggal 19, maka kita tulis di sini tanggal 19 yaitu keterangannya piutang. Maksudnya keterangannya itu adalah, kita lihat nih di bawahnya itu pendapatan jasa yang belum dibayar ya. Letak piutangnya ada di debit 150.000. Maka di sini 150.000 dikurang kreditnya 0 sama dengan 150.000.
Selanjutnya buku besar peralatan, yaitu sini kode akunnya 113 peralatan. Kita lihat dari sini, peralatan itu sama dengan BHP ya. Jadi BHP itu ada di tanggal 3, yaitu kita tulis aja di sini pembelian BHP letaknya ada di debit, karena pembelian BHP berarti peralatan bertambah letaknya ada di debit, maka di sini saldonya 500 dikurang kreditnya 0 sama dengan 500. Selanjutnya tanggal 4, yaitu sama sih, saya kasih keterangan perlengkapan bertambah letaknya ada di debit, yaitu senilai 700.000. Kreditnya maka di sini dari 500 debit yang kedua 700.000 maka ditambah jadi 1.200.000. Selanjutnya tanggal BHP, tanggal 30. Ini saya tulis pembelian BHP, yaitu letaknya ada di debit 200.000, maka debit yang sebelumnya akan ditambahkan dengan debit yang sesudahnya, yaitu jadi 1.400.000. Nah, BHP udah, hanya 3 saja, 3 tanggal. Selanjutnya buku besar utang usaha, yaitu kode akunnya 211 utang usaha. Kita sini lihat utang usaha, yaitu pada yang tulisannya utang, semua utang. Tanggal 3 kita utang apa nih? Tanggal 3 kita utang untuk pembelian BHP. Pembelian BHP atau peralatan ya teman-teman. Utangnya terletak pada kredit 500.000. Maka di sini kita isi juga kreditnya 500.000. Tanggal selanjutnya yaitu tanggal 4, sama pembelian BHP juga, senilai 700.000. Senilai utangnya itu senilai 200.000, letaknya ada di kredit. Maka di sini kreditnya ditambahkan dengan kredit yang sebelumnya, yaitu jadi 700.000. Nah, selanjutnya yaitu tanggal 24. Kita utang ya, utang aja. Utang, tulisannya utang 250.000. Letaknya ada di debit, maka di sini jadinya kreditnya yaitu 450.000. Jadi di sini kan kreditnya 700.000, dikurang dengan debit yang di sini 250.000, maka kreditnya yaitu 450.000. Selanjutnya buku besar utang bank. Jadi di sini utang bank itu terpisah ya, kode akunnya 214 utang bank. Kita cari di sini 214 utang bank, yaitu tanggal 11. Keterangannya utang bank, kita membayar utang bank, kita mengutang bank maksudnya. Letaknya ada di kredit. Maka sebelahnya juga di kredit. Selanjutnya kita isi buku besar modal, yaitu dengan nomor akun 311 modal. Kita cari di sini modal tanggal 1, keterangannya yaitu potongan awal, karena dia menginvestasikan pertama uangnya untuk modal. Di sini kolomnya di kredit 3 juta, maka saldonya akan menjadi 3 juta. Berikutnya
besar Prive. Kita lihat di jurnal umumnya Prive tanggal 14, kita tulis tanggal 14 dengan keterangan Prive berada di kolom debit 500.000, sehingga saldonya yaitu 500.000. Buku besar pendapatan jasa, itu yang memuat tentang pendapatan jasa. Kode akunnya 411 pendapatan jasa. Sini kita lihat tanggal berapa aja yang pendapatan jasa, yaitu tanggal 7. Keterangannya pendapatan jasa berada di kredit senilai 500.000, maka saldonya juga 500.000 di kredit. Selanjutnya di tanggal 19, keterangannya juga pendapatan jasa, letaknya ada di kredit juga senilai 300.000, maka saldo selanjutnya menjadi 800.000, letaknya ada di kredit. Selanjutnya tanggal 22, keterangannya pendapatan jasa juga, letaknya ada di kredit senilai 700.000, maka jumlah saldo kreditnya adalah 1.500.000. Nah, untuk selanjutnya yaitu buku besar beban kebersihan. Tadi kan ada ya beban kebersihan, yaitu pada tanggal 20. Di sini kita tulis pembayaran kebersihan. Letaknya ada di debit senilai 20.000, maka saldo debit selanjutnya adalah 20.000. Selanjutnya yaitu buku besar beban gaji. Kode akun 511 beban gaji. Kita cari di zona umum yaitu beban gaji. Ini tanggal 26. Keterangannya yaitu beban gaji terletak pada debit 400.000, maka saldo debitnya pun 400.000. Di sini beban gaji hanya satu aja ya. Selanjutnya buku besar beban air dengan kode akun 513 beban air. Tadi beban air tanggal 10. Keterangannya pembayaran air, letaknya di sini beban air di debit senilai 75.000, maka saldo debitnya itu 75.000 juga. Yang terakhir yaitu buku besar beban sewa dengan kode akun 514 beban sewa. Jadi kita di sini ada beban sewa tanggal 5. Pembayaran sewa terletak pada debit 950.000, maka saldo debit terakhirnya yaitu 950.000, karena debitnya 950.000 dikurang kredit di sini 0. Nah, jadi ini ya, buku besar itu memuat masing-masing yang sudah terperinci. Misalkan kayak buku besar kas berarti isinya kas, piutang ya tentang piutang, peralatan ya tentang peralatan, utang usaha ya yang termasuk utang usaha. Selanjutnya saya akan membuat neraca saldo dari percetakan SANI periode Juni 2007. Neraca saldo patokannya kepada buku besar, yaitu buku besar kas, piutang, peralatan, dan lain-lain. Di sini ditulis dalam tabel neraca saldo nomor akun, keterangan debit dan kredit. Di sini ditulis pertama nomor akun yang paling kecil dulu, yaitu 111 akun kas. Nah, di sini letaknya terakhir akun kas ini berada di saldo debit. Berarti di neraca saldo juga harus sama, letaknya harus ada di kolom debit ya. 4.405.000. Akun selanjutnya yaitu nomor akun 112, akun piutang. Letak saldonya terakhir ada di debit sejumlah 150.000.
Akun ketiga yaitu nomor akun 113, peralatan. Saldo terakhirnya berada di debit sejumlah 1.400.000. Yang keempat ada akun 211, utang usaha. Saldo terakhirnya berada di kredit sejumlah 450.000. Selanjutnya ada akun 214 yaitu utang bank. Saldo terakhirnya berada di kredit 3 juta rupiah. Akun selanjutnya yaitu akun 311, akun modal, saldo terakhirnya berada di kredit 3 juta. Akun selanjutnya yaitu Prive 321, akun Prive, saldo terakhir berada di debit 500.000. Akun selanjutnya yaitu pendapatan jasa, akun 411, keterangan pendapatan jasa, saldo terakhirnya berada di kolom kredit sejumlah 1.200.000. Akun selanjutnya yaitu beban kebersihan dengan nomor akun 500. Di sini beban kebersihan berada di saldonya terakhir ada di debit senilai 20.000. Selanjutnya beban gaji dengan nomor akun 511, beban gaji berada di saldo terakhirnya debit 400.000. Akun selanjutnya yaitu beban air 513, keterangannya beban air dengan saldo terakhirnya berada di debit 75.000. Akun terakhir yaitu 514, akun beban sewa, saldo terakhir berada di debit senilai 960.000. Nah, dari sini kita jumlahin debit dan kreditnya. Debitnya senilai 7.950.000 dan kreditnya pun 7.950.000. Jadi di sini kita dapat neraca saldonya dengan debit sejumlah 7.950.000 dan kreditnya 7.950.000. Di sini sama juga ya, harus sama antara kolom debit dan kredit, nilainya harus sama dan balance. Jadi saya hanya menyampaikan cara siklus akuntansi hingga neraca saldo. Seperti ini neraca saldonya. Baik, sekian saya hanya memaparkan penyusunan siklus akuntansi sampai neraca saldo saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.